Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Bayi akan melanjutkan pembahasan. Ini masih mukadimah ya. Mukadimah yang ketiga, yang terakhir insyaallah. Kita mulai dari lafaz summa dzakara al-musannifu ini ya. Yang kita baca masih tetap yang ada di dalam garis itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa dzakara al-musannifu annahu mas'ulun fi tasnifi hadzal mukhtasari bi qawlihi sa'alani ba'dul asdiqai jam'u shadiqin. Kemudian Kiai Musoneb yaitu Syekh Habib Suja menuturkan bahwa di dalam mengarang kitab yang ringkas ini, kitab mukhtasar ringkas ini, beliau diminta dengan ungkapan beliau sa'alani ba'dul asdiqai jam'u shadiqin. Sebagian dari beberapa kerabat, beberapa teman, maksudnya para santri ya, meminta kepadaku untuk mengarang sebuah kitab yang ringkas ya. Lafaz asdiqa adalah jamak dari mufrad shadiqun. Wa qauluhu hafadzahumullahu ta'ala jumlatun du'a'iyatun. Ungkapan Kiai Musoneb hafadzahumullah ta'ala ini adalah jumlah du'a'iyah, jumlah yang sebangsa doa, mendoakan asdiqa tadi ya. Sa'alani badul asdiqai hafadzahumullahu ta'ala an a'mala mukhtasaran huwa ma qalla lafduhu wa katsura ma'nahu fil fiqhi. Dia diminta oleh para teman-teman untuk mengarang sebuah mukhtasar, kitab yang ringkas, yaitu kitab yang sedikit lafadznya tapi maknanya luas, banyak maknanya di dalam masalah ilmu fikih. Wa huwa lughatan al-fahmu. Fikih secara bahasa adalah faham. Wastilahan al-ilmu bil ahkami asy-syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabu min adillatiha at-tafsiliyati. Sedangkan fikih menurut istilah adalah mengetahui terhadap beberapa hukum yang sebangsa syariat, yang sebangsa pengamalan, yang mana ilmu tersebut itu dihasilkan dari dalil-dalil yang sebangsa terperinci. Di hukum sebangsa syar'i yang bukan hukum sebangsa akli, nggak masuk. Bangsa akal itu kayak 1 tambah 1 2 itu. Hukum-hukum yang kasat mata juga nggak masuk ya. Seperti api itu panas, nggak masuk. Terus ilmu di sini pengetahuannya dari dalil-dalil sebangsa tafsili ini mengecualikan ilmu-ilmunya Nabi dari wahyu, bukan dari dalil. Terus kemudian ilmunya para malaikat juga dari Lauh Mahfud atau langsung dari Gusti Allah, bukan dari dalilnya. Kita lanjut di sini. Ala madhabil imami al-a'dami al-mujtahidi nasiris sunnati wad dini Abi Abdillahi Muhammad ibn Idrisin ibnil Abbasi ibn Utsmana bin Syafi'in asy-Syafi'i, yang mana kitab fikih ini sesuai dengan mazhab imam yang agung, mujtahid, penyebar sunnah dan agama,
yaitu Syekh Abi Abdillah Syekh Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Asy-Syafi'i. Jadi istilah Imam Syafi'i itu adalah dinisbatkan kepada mbah beliau yang keempat, yaitu Syafi'i itu ya. Wulida bi Hujata sanata khamsina wa mi'atin. Beliau Imam Syafi'i dilahirkan di kota Huzah pada tahun 150 Hijriah ya. Masih zaman tabi'ut tabi'in insyaallah. Wa mata rahmatullahi alaihi wa ridwanuhu amin yaumal jum'ati sal kharajaba sanata arba'in wa mi'ataini. Dan beliau Imam Syafi'i wafat, semoga rahmat dan keridhaan Allah tercurahkan kepada beliau, amin. Beliau wafat di hari Jumat akhir bulan Rajab pada tahun 204. Berarti umur beliau kalau melihat ini adalah 54 tahun ya. 150 ditambah 54 kan 204 ya. Wa wasafa al-musannifu mukhtasarahu bi ausofin. Kemudian Kiai Musannif mensifati atau menjelaskan kitab mukhtasornya beliau ini dengan beberapa ciri-ciri ya, beberapa sifat. Minha annahu fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi. Termasuk sifat daripada mukhtasar ini atau kitab takrib ini adalah kitab ini berada dalam puncaknya ringkas ya, sangat ringkas sekali, sehingga kalau mau diringkas lagi sudah susah ya, untuk takribnya ya. Wal ghayatu wan nihayatu mutaqaribani wa kadza al ikhtisaru wal ijazu. Lafaz ghayah dan nihayah ini berdekatan sekali maknanya, begitupun dengan lafaz al-ikhtisar dan lafaz ijaz, keduanya ini berdekatan maknanya. Makanya fi ghayatil ikhtisari wa nihayatil ijazi itu muradnya satu aja karena maknanya sama. Wa minha annahu yuqarribu 'alal muta'allimi li furu'il fiqhi darsahu wa yusahhilu 'alal mubtadi'i khifdhuhu ay istihdharahu ala dhuhri qalbin liman yarghabu fi khifdhi mukhtasarin fil fiqhi. Termasuk dari ciri-ciri atau sifat mukhtasar ini, kitab takrib ini, bahwa kitab ini mudah bagi muta'alim, pelajar, untuk memahami cabang-cabang fikih ya, mudah mempelajarinya terhadap cabang-cabang fikih, dan mudah bagi pemula untuk menghafalkannya. Maksudnya menghadirkan isi kandungan kitab ini luar kepala ya, bagi orang yang senang menghafalkan kitab yang ringkas di dalam masalah fikih. Wasa'alani aidon ba'dul asdiqai an aksura an ukatsira fihi ayil mukhtasari minat taksimati lil ahkami al fiqhiyati. Dan juga sebagian daripada teman-teman tadi yang meminta di atas tadi juga meminta kepadaku supaya saya di dalam kitab mukhtasar ini memperbanyak terhadap pembagian-pembagian hukum fikih ya, bagaimana nanti di dalam setiap babnya, setiap pasal kan banyak sekali pembagian. Air dibagi menjadi ini, bagi menjadi 4 kan kayak gitu. Wa min hasrin aidabtil khisali
al-wajibati wal mandubati wa ghairihima. Dan juga memperbanyak memberikan batasan-batasan yang baik yang wajib, yang sunnah ataupun selainnya. Fa'ajabtuhu ila su'alihi fi dzalika taliban lisawabi minallahi ta'ala jazaan ala tasnifi hadzal mukhtasari raghiban ilallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian saya mengabulkan terhadap permintaan sebagian dari asdiqo tadi, sebagian dari para sahabat untuk memperbanyak pembagian-pembagian dan memberikan batasan-batasan seraya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagai balasan atas karangan kitab Mukhtasar ini. Raghiban ilallahi Subhanahu wa taala fil i'anati min fadlihi ala tamami hadzal mukhtasari. Juga berharap terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam memberi pertolongan dari sifat fadlunnya Allah atas sempurnanya kitab Mukhtasar ini. Jadi berharap supaya Allah memberi pertolongan kepada beliau supaya beliau bisa menyelesaikan atau menyempurnakan kitab Mukhtasar ini. Begitupun dengan saya di sini, mudah-mudahan Allah juga memberi pertolongan untuk nanti bisa menyelesaikan menerjemah atau membahas kitab ini. Wa fit taufiqi lis-sawabi wa huwa diddul khata'i. Dan berharap kepada Allah di dalam memberi pertolongan terhadap pendapat yang benar atau kebenaran. Wa huwa diddul khata'. Kebenaran atau shawab itu adalah kebalikan dari kekeliruan. Innahu ta'ala ala ma yasha'u ayyuridu qadirun ay qadirun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mampu terhadap segala apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bi ibadihi latifun khabirun bi ahwali ibadihi. Dan mengetahui dan serta bijaksana terhadap waspada terhadap keadaan para hambanya. Wal awalu muktabasun min qaulihi ta'ala Allahu latifun bi ibadihi. Yang pertama, latifun ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, Allahu latifun bi ibadihi. Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Lembut mengetahui ya. Wasani min qaulihi ta'ala wa huwa al-hakimul khabir. Kemudian lafaz yang kedua yaitu khabirun ini diambil dari firman Allah taala wa huwal hakimul khabir. Allah adalah zat yang maha bijaksana dan maha waspada. Wal latifu wal khabiru ismani min asma'ihi ta'ala. Dan lafaz al-latif dan lafaz al-khabir adalah dua nama dari beberapa asma Allah taala. Wa maknal awali al-alimu bidaqaiqil umuri wa mushkilatiha. Sedangkan makna lafaz yang pertama, lafaz al-latif ya, itu adalah zat yang mengetahui terhadap beberapa kelembutannya perkara dan kesulitannya perkara-perkara tersebut. Muskil dan sulit. Wa yutlaku aidan bima narrafiqi bihim. Dan juga yang pertama ini lafaz latif ini juga bisa diartikan
dengan makna ar-rafiq ya, lembut terhadap hambanya, sayang terhadap hambanya. Fallahu ta'ala alimun bi ibadihi wa bi mawadi'i hawaijihim rafiqun bihim. Maka Allahu latifun bi ibadihi itu secara konkretnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui terhadap keadaan hamba-hambanya, terhadap tempat-tempat kebutuhan hambanya, serta sayang terhadap hambanya. Wa makna sani, makna yang kedua yaitu khabirun ya, qaribun min maknal awali. Makna yang kedua ini dekat, hampir mirip terhadap makna yang pertama, makna latifun. Wa yuqalu khabartu asyai'a akhbarahu fa ana bihi khabir. Dan diucapkan saya memberi kabar sesuatu, yakni saya memberi kabar terhadap sesuatu tersebut, maka saya mengetahui terhadap sesuatu tersebut. Ai alimun, yakni mengetahui. Mungkin ini cukup untuk mukadimah. Untuk selanjutnya kita sudah mulai memasuki pembahasan kitab Ahkamut Thaharah ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita diberi kelancaran dan diberi pertolongan untuk selalu bisa istiqomah hingga selesai mudah-mudahan, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat untuk orang banyak. Sekian, kalau ada kekeliruan dalam menerjemah mohon untuk dikritik, tidak apa-apa, beri saran. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.